Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri baik yang offline maupun yang online yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, hari ini kita telah memasuki hari kedua pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan bulan Ramadan dengan mensyariatkan kepada hambanya ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasannya bulan Ramadan memiliki keutamaan spesial dibandingkan bulan-bulan lainnya. Akan tapi yang perlu kita garis bawahi ayyuhal ikhwah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah pada bulan Ramadan. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, kita harus memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Akan tapi kita harus mengetahui apa itu syarat-syarat pada ibadah. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas meniatkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan niat tersebut kepada sesuatu yang lain. Dan yang kedua yaitu ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum ibadah yang kita lakukan harus mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berhentilah. Ini menunjukkan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apabila kita hendak melakukan suatu ibadah maka harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sudah pasti amalannya tersebut tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan di dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabatnya, maka amalan tersebut tertolak. Dan kita tidak heran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan juga haus dahaga. Hal ini disebabkan karena banyak dari kaum muslimin yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak didasari dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membahas bagaimana sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sifat puasa Nabi SAW yang akan kita bahas secara umum memiliki 7 sifat. Yang pertama yaitu berniat di malam hari. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya ataupun tidak sah puasanya. Dan hadis ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meletakkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasanya. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "La siyama liman lam yafridhu minal lail." Tidak sah puasa seseorang apabila dia tidak meniatkannya di malam hari. Ayyuhal ikhwah, ini menunjukkan bahwasannya apabila setiap muslim yang hendak mengerjakan ibadah puasa, maka wajib baginya untuk meniatkannya tersebut. Karena niat merupakan syarat sah dari puasa. Dan Nabi SAW juga menjelaskan di hadis tersebut bahwasannya orang yang tidak meniatkan maka batal puasanya. Akan tapi yang perlu kita ketahui, apakah niat itu harus dilafazkan apa tidak? Jawabannya adalah tidak perlu dilafazkan, karena niat letaknya pada hati. Wallahu ta'ala alam. Adapun sifat puasa Nabi SAW yang kedua yaitu bersahur. Kali ini kita tidak akan membahas apakah sahur itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Akan tapi yang kita ketahui bahwasannya dahulu Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya bersahur apabila hendak mengerjakan ibadah puasa. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya dan juga umatnya untuk senantiasa bersahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya di sahur tersebut memiliki keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW juga memperingati dengan peringatan yang keras kepada sahabatnya, kepada umatnya untuk tidak meninggalkan sahur apabila hendak mengerjakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "As-sahur aklatu barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jir'atan min ma' fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Bersahur adalah keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya seteguk air, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Maksud dari salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersahur yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan adapun yang dimaksud dengan salawat para malaikat yaitu malaikat senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan bagi orang-orang yang bersahur. Dan ini perlu kita syukuri, ma'asyiral ikhwah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, dan Rasulullah SAW juga menjamin kepada umatnya 3 kebaikan apabila kita mengerjakan sahur. Yang pertama yaitu akan diberkahi, yang kedua Allah Subhanahu wa taala memujinya, dan yang ketiga para malaikat senantiasa mendoakan ampunan kepadanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun poin yang ketiga dari sifat puasa Nabi SAW yaitu bagaimana jarak antara sahur dan juga salat Nabi SAW. Ini perlu kita ketahui bagaimana jarak idealnya sahur Nabi SAW, karena ini termasuk sunnah Nabi SAW. Diriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Zaid bin Sabit bercerita kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah." Dahulu kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mendirikan salat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur dekat dengan didirikannya salat. Dan ini termasuk sunnah dari Rasulullah SAW yang mana mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Akan tapi banyak dari kaum muslimin yang mereka menyelisihi sunnah ini, justru mereka mensegerakan sahur dan mengakhirkan bukanya.
Adapun poin yang keempat dari sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjauhi apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahl wal amal bih, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan ataupun perbuatan yang sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan juga minumannya. Dan hadis ini juga diperkuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan seorang muslim, kebaikan Islam seorang muslim yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Adapun poin yang kelima, ayyuhal ikhwah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuka puasa dan juga amalan-amalannya. Di sini kita bisa mendapati 5 poin secara umum. Yang pertama yaitu menyegerakan buka. Yang dimaksud menyegerakan buka bukan berarti berbuka sebelum pada waktunya, akan tapi bersiap diri, menyiapkan diri untuk menunggu waktu berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selagi dia menyegerakan bukanya. Dan yang kedua yaitu berbuka dengan kurma. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru 'ala rutabat qabla an yusalli." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan rutab. Rutab yaitu kurma yang basah sebelum beliau melaksanakan salat. Apabila ia tidak mendapatinya, maka ia berbuka dengan tamar. Tamar yaitu kurma yang kering. Apabila ia tidak mendapatinya, maka beliau berbuka dengan air. Dan yang ketiga yaitu membaca basmalah sebelum makan. Dan inilah yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah taala." Apabila salah seorang kalian hendak makan, maka hendaknya ia membaca basmalah. Bismillah dalam hal ini bisa mencakup dari isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tabarruk, yaitu mengambil berkah dari kalimat basmalah. Adapun yang keempat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa secara umum ketika hendak berbuka. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, imamun adil, was-sha'im hina yuftir, wa da'watul mazlum." Ada 3 orang yang mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika ia hendak berbuka. Dan yang ketiga yaitu orang yang dizalimi. Dan ini merupakan kesempatan kepada kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah pada bulan Ramadan, dan seharusnya kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Adapun poin yang kelima, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi makan orang yang berpuasa, dan orang yang diberi hendaknya mendoakan orang yang memberi. Jika kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa uang ataupun makanan, maka hendaknya kita memberikan pula kepada orang-orang yang berpuasa yang mana ia tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan bagi orang yang diberi, maka hendaknya ia membalas dengan doa kepada orang yang memberi. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma at'im man at'amani wasqi man asqani." Ya Allah, berikanlah makan, berikanlah ganti kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan juga berikanlah minuman, berikanlah ganti kepada orang yang memberikan minuman kepadaku. Dan yang keenam, ayyuhal ikhwah, yaitu menjaga salat 5 waktu.
Dan ini banyak yang dilalaikan oleh remaja pada zaman ini, yang mana mereka berlomba-lomba untuk berpuasa pada bulan Ramadan, akan tapi mereka melupakan kewajiban utama mereka sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan salat pada 5 waktu. Dan yang ketujuh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terakhir, yaitu meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkan puasa seseorang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.